Waktu adalah hukum waktu, dan hukum itu dapat dipahami oleh semua makhluk. Tetapi mencapai pencerahan itu sangat sulit. Paling, ranah seseorang hanya berisi sedikit hukum waktu, dan mereka memahaminya melalui ranah mereka. Di masa lalu di planet Suzaku, Wang Lin bertemu seseorang dengan domain waktu. Saat itu, Wang Lin merasakan kekuatan domain semacam itu, dan Yun Kuezi pun sangat khawatir dengan domain ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh planet Suzaku, hanya orang itu yang memiliki domain seperti itu. Saat gumaman naga darah bergema, kekuatan waktu dari tubuhnya meningkat. Jauh lebih kuat daripada domain dan telah menjadi hukum. Hukum ini ditetapkan oleh naga darah yang menggunakan mantra. Hukum waktu menyelimuti seluruh kehampaan. Ada sekelompok kultivator Al-Hiven. Ada selusin dari mereka, dan selama mereka tidak bertemu dengan kultivator kuno yang terlalu kuat, mereka bisa bertahan. Namun saat kekuatan waktu itu melewati mereka, yang terlemah di antara mereka gemetar. Ia tampak seperti berusia 20-an. Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Kerutan muncul di kulitnya dan segera saling tumpang tindih. Ia merasa sangat lelah dan kultivasinya tampak stagnan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pemuda itu hanya kebingungan sesaat, tetapi terdengar tangisan dari kejauhan. Tangisan itu seolah mengandung ketakutan yang mendalam. Pemuda itu terkejut. Ia ingin menoleh, tetapi ia merasa tubuhnya terlalu kaku, dan hanya memutar kepalanya saja terasa tidak nyaman. Ada apa denganku? Pandangan pemuda itu buram. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan menggosok matanya. Ia melihat para kultivator di sekitarnya semua terlonjak. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Ia melihat adik perempuannya juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia tak lagi memiliki kelembutan. Yang terakhir dilihatnya adalah tangannya yang ia gunakan untuk menggosok mata, dan ia terkejut. Tangan itu penuh kerutan dan bintik-bintik. Ini? Tubuh pemuda itu semakin gemetar saat ia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Ia membuka mulut tetapi suara itu terkubur bersamanya. Tak pernah sempat melihat cahaya matahari. Matanya kehilangan vitalitasnya. Seluruh tubuhnya menua dengan cepat. Tubuhnya runtuh menjadi tumpukan debu saat ia mati. Pemandangan aneh ini membuat para kultivator di sekitarnya terdiam. Namun waktu begitu kejam, sehingga mereka tak sempat berpikir sebelum seorang wanita di antara mereka juga menunjukkan tanda-tanda penuaan. Tak lama kemudian, penuaan ini tampaknya menular, karena semua kultivator mulai menunjukkan gejala yang sama. 12 kultivator ini hanyalah sebagian kecil dari kehampaan. Pada saat ini, pemandangan yang sama terjadi di seluruh kehampaan. Dari manapun kultivator itu berasal, selama mereka berada di kehampaan ini, mereka tak akan bisa lepas dari hukum waktu. Hanya para kultivator nirvana seterer yang bisa menahannya. Tapi tidak banyak kultivator nirvana seterer. Setiap kali seorang kultivator mati karena hukum waktu, aura tak terlihat akan meninggalkan tubuhnya dan menyerbu ke pusat kehampaan. Untaian aura bergerak menembus kehampaan, dan kecepatannya tak tertandingi oleh seorang kultivator. Aura-aura ini seolah sudah menjadi bagian dari surga, dan dalam sekejap, itu tiba di samping naga darah di pusat kehampaan. Semakin banyak kultivator yang mati, semakin banyak aura yang memasuki naga darah. Tak lama kemudian, es biru di tubuh naga itu mulai runtuh. 8 raja sekte mayat sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu ini. Mereka semakin dekat dengan naga darah. Dari arah berlawanan, Master Flamespark dengan hormat mengikuti pria tua berbaju hitam. Meskipun pria tua berbaju hitam itu tidak tampak bergerak cepat, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah kekosongan di bawahnya semakin mengecil. Ini bukan pengendalian spasial di mana dia menyatu dengan dunia, melainkan menyusutkan kekosongan. Dia tidak perlu menyatu dengan dunia karena dia adalah dunia itu sendiri. Bahkan seluruh wilayahnya hanya sejengkal. Ia kini tergesa-gesa sambil melangkah maju dengan ritme tertentu. Rasa hormat di mata Master Flamespark semakin kuat. Ia mengikuti pria tua itu, jadi wajar saja ia berada dalam jangkauan mantra misterius ini. Saat kekuatan hukum menyelimuti kehampaan, Wang Lin juga merasakannya. Namun tubuhnya terbuat dari batu, dan usia batu ini mustahil untuk dihitung. Kekuatan hukum ini mengelilinginya, tetapi tidak peduli berapa lama waktu berlalu tanpa angin bertiup, batu tetaplah batu. Saat ia terbang maju dengan tenang, ia melihat para kultivator di sekitarnya menghilang di bawah hukum waktu. Mereka semua lenyap tanpa jejak. Jika kita kehilangan identitas kita sebagai kultivator, tanpa mantra, kita tetaplah manusia biasa. Wang Lin merasakan kesedihan di hatinya, tetapi dia tidak melambat. Jika tubuh asliku datang, aku akan sama seperti mereka dan menjadi bagian dari kehampaan. Tanpa diduga, para kultivator yang telah berkultivasi selama ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun tidak dapat dibandingkan dengan sebongkah batu.
Wang Lin menggelengkan kepalanya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, ia tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang kata Dao. Naga darah telah menyerap aura banyak para kultivator yang mati karena kekuatan hukum, dan es di tubuhnya akhirnya runtuh. Tubuhnya yang besar terangkat dan meraung ke kehampaan. Saat raungan bergema, pusaran selebar 10.000 kaki muncul dan gemuruh bergema. Sebuah suara keluar dari kehampaan dan perlahan menyebar melintasi kehampaan. Wu, tunggu aku datang. Saat suara itu terdengar, pria tua di kejauhan itu berhenti dan tatapannya berubah serius. Master Flamespark terdiam. Ini kedua kalinya ia mendengar suara ini, tetapi kali ini kesombongannya yang mengerikan semakin kuat. Kesombongan ini mengandung penghinaan terhadap hukum dan penghinaan terhadap surga. Namun Master Flamespark tidak menganggap kata-kata ini arogan. Kekuatan tombak di luar planet Suzaku membuktikan bahwa orang ini lebih dari layak untuk menjadi sesombong ini. 8 Raja Sekte Mayat berhenti sejenak, menatap pusaran di kejauhan, dan merenung. Namun tak lama kemudian, berbagai tingkat keserakahan dan cahaya redup muncul di mata mereka. Wang Lin juga mendengar raungan ini. Tubuhnya berhenti dan ia mendongak. Matanya menunjukkan tatapan yang tak kenal menyerah. Sekuat apapun musuh atau sesulit apapun jalannya, selama Tuosen ingin membunuh Wang Lin, ia tak akan pernah menyerah. Banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dengan baik. Wang Lin menyeringai dan terus melangkah maju. Itulah kebenarannya. Bukan hanya mereka yang selamat. Ada juga beberapa kultivator Nirvana Seterer yang selamat. Setelah merenung sejenak, mereka semua mendekati lokasi ini. Para kultivator yang tersisa di luar kehampaan untungnya lolos dari hukum waktu dan selamat. Ada lokasi lain di luar kehampaannya. Lokasi itu berada di tempat yang bukan milik tanah dewa kuno karena itu adalah tanah dewa kuno. Ini mungkin tampak kontradiktif, tetapi ini fakta. Planet Suzaku hanyalah pintu masuk ke tanah dewa kuno. Ini adalah retakan spasial yang bukan milik ruang ini. Retakan ini sangat besar, cukup besar untuk menampung tubuh raksasa dewa kuno bintang 8. Sama seperti saat ini, baik itu Wang Lin, 8 Raja Sekte Mayat, maupun pria tua berpakaian hitam, mereka semua saat ini berada di dalam dada dewa kuno. Di celah spasial yang sunyi ini, tempat tubuh dewa kuno itu terbaring selama bertahun-tahun. Jika seseorang memperbesar bintang keempat dari 8 bintang, mereka akan melihat seseorang duduk di sana. Orang ini adalah seorang cendekiawan parubaya yang menyimpan kesombongan yang luar biasa. Namanya adalah Master Wuji. Suara Tuosen menggema di kehampaan, diikuti auman naga darah. Naga darah itu bagaikan binatang buas yang menjaga pusaran, melingkar di luar pusaran. Namun ini menunjukkan kesombongan Tuosen. Kalau tidak, dia tidak akan membuat naga darah membuka pusaran yang mengarah ke lautan darah. Pria tua berbaju hitam itu tidak menyerang, ia hanya menatap naga darah itu. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Mata Master Flamespark berbinar, lalu ia melangkah maju dan menyerang naga darah. Di kejauhan, 8 Raja Sekte Mayat bergerak seperti 8 pedang ke arah naga darah. Mata naga darah itu waspada. Formasi aneh yang diciptakan oleh 8 orang itu telah membuatnya menderita. Pada saat ini, matanya menyala dan ia menyerbu ke arah 8 Raja Sekte Mayat, mengabaikan Master Flamespark sepenuhnya. Begitu cepatnya hingga menimbulkan bayangan. 8 anggota Sekte Mayat segera berpencar dan mengepung naga darah itu. Mereka semua membentuk segel dan menghujani naga darah itu dengan mantra. Setelah Master Flamespark mendekat, ia melambaikan tangannya dan lautan api pun muncul. Api itu berubah menjadi naga api yang mulai melawan naga darah. Di saat yang sama, Master Flamespark mengeluarkan lonceng dari ruang penyimpanannya. Lonceng ini terbuat dari tulang dan terbungkus lapisan logam. Saat muncul, suara dering bergema. Meskipun deringnya tidak jelas, riak segera melesat ke arah naga darah. Naga darah menjadi haus darah. Awalnya naga darah hanya memiliki sepasang pupil, tetapi setelah menggunakan mantra yang tidak diketahui, pupilnya terbelah dua lalu terbelah lagi. Dalam sekejap, ada 8 pasang pupil di mata naga darah. Rasa krisis langsung menggema di hati Master Flamespark dan 8 Raja Sekte Mayat. Namun mereka adalah kultivator kuat yang telah menembus puncak tahap Nirvana Seterer dan melewati 5 Heaven Blick. Mereka telah hidup lama dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Saat mereka merasakan krisis ini, mereka tidak menghindar, tapi menyerang. Saat mantra yang kuat sedang dirapalkan, saat kekuatannya mencapai puncaknya, itulah saat terlemahnya. Ini adalah pengalaman yang mereka 9 dapatkan setelah bertahun-tahun. Tangan Master Flamespark menyentuh titik di antara alisnya dan 45 fragmen langsung beterbangan. Fragmen-fragmen itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi 45 fragmen alam surgawi petir yang menyelimuti langit. Kekuatan alam surgawi petir. Saat Master Flamespark melambaikan tangannya,
45 pecahan itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat menghantam naga darah. Tekanan dari pecahan yang jatuh terasa seperti kekuatan surga. Gemuruh menggema, dan bagian-bagian kecil naga darah yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Pikiran 8 Raja Sekte Mayat terhubung. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel dan 8 sinar cahaya berkumpul. Saat energi dingin berkumpul, formasi mayat ketiga yang membekukan naga sebelumnya muncul sekali lagi. Sebuah bola es hitam berukuran 1000 kaki muncul sekali lagi, membawa mereka. Dalam sekejap, ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola es itu, lalu menerjang naga darah. Pupil mata naga darah itu mengecil, lalu salah satu dari 8 pupil matanya mulai membesar hingga mengambil alih posisi pupil mata yang lain. Pada saat ini, kegelapan muncul. Kegelapan ini begitu pekat sehingga bahkan akal ilahi pun tak mampu melihat ke dalamnya. Yang terdengar hanyalah gemuruh yang menggetarkan surga. Kegelapan itu hanya bertahan sesaat sebelum hilang. Namun setelah pulih, 4 dari 45 pecahan Master Flamespark hancur menjadi debu dan 41 sisanya terdorong mundur. Mata Master Flamespark dipenuhi dengan keterkejutan. Bola es yang dibentuk oleh 8 Raja Sekte Mayat juga diserang dengan cara yang tidak diketahui, dan esnya pun runtuh. 8 orang itu batuk darah dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Pria tua yang masih berpikir itu mendongak dan mengerutkan kening, tetapi ia terus merenung. Ada satu hal yang tidak ia mengerti. Apa tujuan Master Wuji? Mungkinkah untuk mencuri kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 8? Tapi saat itu, bahkan Kaisar Qinling pun menyerah. Master Wuji, apa rencana yang kau miliki? Wang Lin berada di kejauhan. Ia mengamati pertempuran itu dan tidak mendekat. Kegelapan yang tiba-tiba itu membuatnya merasakan bahaya yang kuat, membuatnya semakin enggan mendekat. Namun setelah melihat naga darah itu untuk kedua kalinya, Wang Lin merasa agak familiar. Perasaan ini menjalar di hatinya dan mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Dia tentu saja melihat Master Flamespark dan pria tua berpakaian hitam itu. Saat melihat pria tua itu, Wang Lin tahu bahwa naga darah itu tidak akan bisa berbuat banyak. Namun pria tua itu mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Ia bahkan tidak melihat naga darah itu. Dia berhasil memaksa senior King Sui mundur, dia membuka penghalang spasial dengan satu mantra, tubuhnya dipenuhi energi asal, dan dia bisa menyentuh semua hukum. Orang ini pastilah seorang kultivator tingkat ketiga, tidak ada kemungkinan lain. Mata naga darah telah kembali normal, tetapi bukan hanya keganasannya tidak berkurang, malah semakin intens. 7 pupil yang tersisa membesar sekali lagi dan memenuhi matanya. Seluruh kehampaan diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan itu, Wang Lin langsung merasakan hukum aneh menyelimutinya. Hukum itu seakan ingin menarik jiwa asalnya dan menyatu dengan kegelapan. Kali ini, kegelapan berlangsung selama 2 tarikan napas waktu. Setelah 2 tarikan napas, mata Wang Lin dipenuhi kebingungan dan ia mundur beberapa langkah. Suara retakan terdengar saat 7 retakan muncul di tubuhnya. Wajahnya hitam legam, samar-samar memperlihatkan warna batu. Master Flamespark yang paling dekat dengan naga darah itu, pucat pasi dan segera mundur. Pecahan-pecahan alam surgawi berputar di hadapannya, dan beberapa di antaranya runtuh. Adapun 8 Raja Sekte Mayat, 2 di antaranya langsung roboh dan 6 lainnya mundur. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan 2 peti mati lagi dari gudangnya. Kedua sosok yang samar itu segera memasuki peti mati. Dalam sekejap, kedua peti mati itu pecah dan 2 pria tua keluar. Saat mereka berdelapan mundur, tangan mereka membentuk segel. Salah satu pria tua itu berteriak, "Formasi mayat kedua." Pada saat ini tangan mereka bergerak lebih cepat dan membentuk garis vertikal. Energi dingin menyelimuti mereka, dan dalam sekejap mata, es hitam muncul. Es ini sangat gelap, membuat mereka berdelapan mustahil terlihat. Namun dalam sekejap, es itu berubah menjadi pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Saat pedang itu muncul, tekanan yang mengguncang langit muncul dengan ketajaman yang dahsyat. Tekanan itu langsung menyerang naga darah itu dengan energi pedang yang dahsyat. Mata Master Flamespark melebar saat ia menggigit ujung jarinya dan dengan cepat menggambar sebuah ran. Ia mengenai ran itu, lalu ran itu melesat keluar, memancarkan cahaya merah darah di tengah perjalanan. Serpihan yang tersisa berhamburan dan menyerbu naga darah dari segala arah. Sepertinya mereka akan mengepung naga darah itu. Mata naga darah itu berubah serius, dan keenam pupil yang tersisa kembali berkilat. Kali ini bukan hanya sepasang yang mengambil alih, pupil-pupil itu berhamburan dan berbagi pandangan. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap, dan setelah 3 tarikan napas, kegelapan itu lenyap. Wang Lin mundur tanpa ragu dan menghindari kekuatan kegelapan. Namun, matanya berkilat dan tetap terpaku pada naga darah itu.
Ia merasakan aura dewa kuno semakin jelas dari naga darah itu. Mata Master Flamespark semakin pucat, tetapi ia terus bergerak maju. Tangannya membentuk segel saat puluhan pecahan alam surgawi terus mendekat ke naga darah itu. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja itu kini berjarak kurang dari 1000 kaki dari naga darah itu. Suara letupan terdengar dari dalamnya, seolah-olah pedang itu menahan semacam serangan. Kegelapan muncul sekali lagi di sekitar kehampaan, dan kali ini berlangsung selama 4 tarikan napas. Setelah itu kekosongan kembali normal. Wang Lin mundur lebih cepat, tetapi tatapannya sangat serius saat menatap naga darah itu. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja sekte mayat itu tampak melambat. Setelah 4 tarikan napas, pedang itu hanya bergerak maju sejauh 60 meter. Kemudian, suara retakan bergema dan retakan muncul di pedang itu. Pembuluh darah Master Flamespark telah membengkak dan pecahan-pecahannya masih menutupi naga darah. Namun semuanya itu lenyap dalam sekejap saat kegelapan menyelimuti kehampaan. Suara gemuruh bergema di kegelapan, dan raungan marah naga darah pun terdengar. Setelah 5 tarikan napas, kegelapan menghilang dan mata Wang Lin bersinar terang. Ia tidak lagi mundur, melainkan menyerang naga darah itu. Pedang-pedang besar yang dibentuk oleh 8 raja sekte mayat runtuh dan mereka berdelapan batuk darah saat mundur. Darah mengucur dari mulut Master Flamespark, dan ia terpaksa mundur 3 langkah sebelum akhirnya berhasil menguasai diri. Ada luka besar sepanjang 10.000 kaki yang menjalar dari kepala naga ke tubuhnya. Dari kejauhan, luka ini sangat mengejutkan. Tidak ada darah yang keluar dari luka ini. Sebaliknya, ada kristal seukuran kepalan tangan yang tampak seperti dagingnya yang merembes keluar. Naga darah itu meraung dan pupil matanya melebar lagi. Saat kegelapan kembali muncul, Wang Lin mempercepat langkahnya dan dengan putus asa melesat masuk. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya dan lengan kirinya meledak menjadi abu. Namun ia tidak melambat sama sekali karena kecemasan dan kebutuhan muncul di matanya. Dia tidak menyangka akan melihat darah jantung dewa kuno di sini. Dengan ini, tubuh asliku akan mampu melewati ujian pertama dari 3 ujian 7 bencana. Naga darah itu tentu saja memperhatikan Wang Lin, tetapi di matanya, kultivator ini hanyalah seekor semut. Kultivator ini akan mati dalam kegelapannya bahkan sebelum ia sempat mendekat. Dan inilah kenyataannya. Saat Wang Lin berada dalam jarak 1000 kaki dari naga darah itu, kegelapan kembali menyelimuti kehampaan. Namun kali ini perbedaannya adalah kegelapan ini akan membuat pria tua berpakaian hitam itu memperhatikan Wang Lin untuk pertama kalinya. Semua ini karena Wang Lin. Wang Lin sudah mendapatkan sedikit pencerahan tentang kegelapan sebelumnya. Pencerahan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya, melainkan berasal dari mantra Sunderet Naignya. Sunderet Naig mengandung secercah hukum asal, dan ini juga merupakan sumber hukum cahaya. Semua kegelapan akan lenyap di hadapan cahaya ini. Namun semua eksistensi itu relatif, dan jika ada hukum asal, pasti ada hukum akhir. Kegelapan ini dibentuk oleh hukum akhir. Saat kegelapan muncul, Wang Lin menggunakan Sunderet Naig dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak bermaksud membunuh musuh, dia hanya ingin bertahan hidup dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, seberkas cahaya muncul di kegelapan ini. Meski tak terlalu kuat, ia tetap muncul. Di dalam cahaya itu, Wang Lin merasakan tubuhnya terbakar. Energi asalnya terbakar, jiwa asalnya terbakar dan bahkan tubuh batunya pun terbakar. Dia menerobos kegelapan sambil terbakar dan melintasi jarak 1000 kaki. Lalu dia memasuki luka naga darah yang terkejut itu. Begitu memasuki dunia, Wang Lin mengabaikan tubuhnya yang terbakar dan melambaikan tangannya dengan putus asa. Sejumlah besar kristal darah naga menghilang dan dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanannya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, tetapi juga penyesalan. Ia tidak menyangka akan mendapatkan darah jantung dewa kuno di sini. Lagi pula dengan pemahamannya tentang negeri dewa kuno, semua darah jantung telah diambil oleh Tuosen. Dan terlalu sulit untuk mengambilnya dari Tuosen. Mendapatkan darah jantung membuatnya gembira, tetapi mendapatkan darah jantung ini berarti dia harus menyerah mengamati kekuatan Tuosen yang membuatnya merasa takut. Dengan penyesalan sekaligus kegembiraan, jiwa asal Wang Lin hampir terbakar habis saat kegelapan menghilang. Jiwa asalnya hampir runtuh dan ia akan mati sekali lagi. Lagi pula dia tidak cukup kuat untuk menggunakan Sunderet Naig sesuka hatinya. Namun tepat pada saat ini, pria tua yang melihat ke arah Wang Lin karena cahaya yang ditimbulkannya, menunjukkan tatapan aneh. Hal yang tidak dapat ia pahami tampaknya telah dipengaruhi oleh cahaya dalam kegelapan, dan ia telah memahaminya. Dengan satu langkah, saat kegelapan menghilang, ia muncul di samping naga darah itu. Tangan kanannya menunjuk ke depan dan naga darah itu meraung sebelum mundur dengan cepat. Gemuruh dahsyat terdengar dari tubuhnya seolah-olah akan runtuh. Saat penglihatan Wang Lin buram,
Pria tua itu menariknya keluar dari naga darah dan Wang Lin mendarat di hadapan pria tua itu. Tangan pria tua itu mendarat tepat di antara alis Wang Lin, dan kekuatan tak terbayangkan menyerbu ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema, dan Wang Lin tersadar kembali. Energi asal yang telah terbakar habis langsung terisi kembali. Jiwa asalnya yang hampir runtuh pun kembali memadat. Bahkan tubuhnya yang terbakar pun tampak berbalik dan mendapatkan kehidupan. Semua ini hanya berlangsung sesaat. Pemuda yang sangat baik. Pria tua berpakaian hitam itu menatap Wang Lin dan menunjukkan sedikit kekaguman. Juga sangat pintar, karena kamu datang dengan avatarmu untuk menemui Dewa Kuno, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Wang Lin terguncang. Matanya langsung menyipit saat seseorang segera mengungkap rencananya, tetapi ia segera kembali normal. Kekaguman di mata pria tua itu semakin kuat. Ia tidak lagi menatap Wang Lin atau naga darah yang runtuh, melainkan menunjuk pusaran itu dengan tangan kanannya. Hanya satu jari, tetapi di mata Wang Lin, jari itu mampu menembus dunia. Ia teringat kembali di Alhiven bagaimana satu jari dari pria tua ini telah menembus penghalang spasial antara Alhiven dan Aliansi. Pusaran di langit tiba-tiba berhenti dan berputar di depan jari ini. Perlahan-lahan pusaran itu terbuka, memperlihatkan dunia yang masih berwarna merah darah bahkan tanpa lautan darah. Ada gunung berbentuk kerucut di dunia berwarna darah ini, dan ada seseorang yang berdiri di puncaknya. Rambut merah orang ini bergerak tanpa angin dan matanya semerah darah. Mata merahnya dipenuhi niat membunuh dan kesombongan yang tak tergoyahkan. Tak seorang pun akan memperhatikan penampilannya karena mata itu akan menarik semua perhatianmu. Tuo Sen. Wang Lin memasang ekspresi rumit. Nasib mereka terjerat. Jika Wang Lin tidak muncul, Tuo Sen pasti sudah mendapatkan warisan pengetahuan dan melarikan diri sejak lama. Dia akan mampu menguasai bintang-bintang dengan tubuh Tusi. Lagi pula, dia juga Tusi. Meskipun Tuo Sen terlahir sebagai iblis batiniah saat Tusi gagal mengolah mantra, entah dia iblis batiniah atau bukan, Tuo Sen adalah dewa kuno sejati, dewa kuno kerajaan sejati. Berbeda dengan Tuo Sen, tubuh dewa kuno Wang Lin terbentuk melalui taktik dewa kuno. Meskipun ia mampu mencapai tahap bintang 5 berkat serangkaian kesempatan, saat tubuh aslinya menghadapi 3 ujian 7 bencana sebelumnya, Wang Lin tahu bahwa tubuh dewa kunonya tidak sempurna. Ekspresi rumit itu lenyap begitu Tuo Sen mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Namun digantikan oleh ketenangan dingin. Manusia dan dewa yang terjerat takdir saling memandang melalui pusaran. Dua insan dari dua dunia berbeda itu berpapasan. Mulut Tuo Sen berkedut dan ia melangkah. Ia meninggalkan gunung dan tiba di atas pusaran. Tatapannya menyapu. Saat Master Flamespark berkontak dengan tatapan Tuo Sen, pikirannya tak kuasa menahan diri. Ia tiba-tiba merasakan detak jantungnya sendiri. Jantungnya berdebar lebih kencang dan mulutnya terasa kering. Wajahnya semakin pucat dan tanpa sadar ia mundur. Ia tak berani menatap Tuo Sen. Sampah. Tatapan Tuo Sen dipenuhi dengan penghinaan. Saat tatapannya jatuh pada 8 Raja Sekte Mayat, penghinaan itu menjadi semakin kuat. Setidaknya sampah itu manusia. Kalian semua lebih buruk dari sampah. 8 Raja Sekte Mayat memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Mayat. Namun saat ini di tatapan Tuo Sen, mereka bahkan lebih buruk daripada Master Flamespark. Wajah mereka pucat dan mereka terus-menerus mundur. Tatapan itu terasa hampir nyata dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Mereka merasa jika orang ini mengamuk, maka langit pun harus menyerah. Mereka belum pernah melihat kekuatan Tuo Sen, tetapi entah mengapa, mereka langsung merasakan bahaya saat melihatnya. Perasaan ini sangat aneh, tetapi jelas mengingatkan mereka akan adanya bahaya. Karena Tuo Sen adalah dewa kuno bintang 8 dan mereka hanyalah manusia biasa. Hanya pria tua berpakaian hitam yang tetap tenang, dan dia berkata perlahan, darah bangsawan. Jiwa dewa kuno. Tatapan Tuo Sen tertuju pada pria tua berbaju hitam itu. Tatapannya tak berubah saat ia berkata dengan dingin. Akhirnya, sebuah eksistensi yang tak buruk. Pria tua itu sama sekali tidak marah, dan tersenyum tipis. Ia melambaikan tangan dan gemuruh menggema di antara dirinya dan Tuo Sen. Keruntuhan itu memicu badai tak terlihat yang langsung menerjang Tuo Sen. Menghadapi itu, Tuo Sen melayangkan pukulan. Dunia dan kehampaan bergetar hebat. Pada saat itu, beberapa kultivator Nirvana Seterer telah tiba. Melihat pukulan ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Wajah Wang Lin pucat pasi, dan dia jelas merasakan kekuatan pukulan ini. Saat pukulan ini mendarat, getaran kehampaan mencapai puncaknya. Retakan raksasa muncul di antara pria tua itu dan Tuo Sen. Suara ruang yang terkoyak terdengar saat gemuruh menggelegar menggema. Dalam sekejap mata, kehampaan ini seakan terbelah dua.
Kelihatannya seperti selembar kertas yang terbelah dua dan menjadi dua bagian. Retakan di kehampaan itu langsung membelah dunia tempat Tuosen berada menjadi dua dunia berbeda. Pria tua berbaju hitam itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Saat muncul kembali, ia berada di sisi lain kehampaan. Tangannya bahkan tidak perlu membentuk segel. Ia melambaikan lengan bajunya, menimbulkan gemuruh keras. Gletser muncul dan segera menutupi lebih dari 5.000 kilometer. Wilayah seluas 5.000 kilometer ini dipenuhi es, dan semuanya runtuh dan menyerang Tuosen. Mantra belaka. Memangnya kenapa kalau sudah mencapai tahap nirvana void dan tercerahkan dalam hukum, terus kenapa? Mata Tuosen dipenuhi kesombongan yang mengerikan saat ia tertawa dan melayangkan pukulan lagi. Klan Dewa Kunoku tidak mengolah hukum karena hukum inilah yang dilanggar oleh klanku. Saat pukulan Tuosen mendarat, suara gemeretak bergema di seluruh dunia es. Entah itu es yang menerjangnya atau es tak berujung yang menutupi area seluas 5.000 kilometer ini, semuanya runtuh di hadapan pukulan ini. Pria tua berbaju hitam itu menerjang dengan ekspresi serius. Lapisan es sepanjang 5.000 kilometer runtuh menjadi badai, tetapi Tuosen terbang keluar. Akan kutunjukkan pada kalian semua kekuatan sejati klanku. Tatapan Tuosen bukan pada pria tua berpakaian hitam itu, melainkan pada Wang Lin. Pada saat itu, tubuhnya perlahan menghilang dalam kehampaan. Pada saat yang sama, kekosongan itu bergetar sekali lagi dan retakan muncul seolah-olah sebuah kekuatan dahsyat akan merobek kekosongan itu. Sebuah pusaran muncul di tempat Tuosen menghilang, dan pusaran itu mengandung daya hisap yang kuat. Pria tua berpakaian hitam itu dengan tenang melangkah ke dalam pusaran itu. Kalian semua, ayo. Inilah kekuatan sejati dewa kegelapan ini. Suara pria tua itu menggema. Wang Lin tak ragu memasuki pusaran itu. Ekspresinya rumit. Ia samar-samar menyadari bahwa pusaran ini akan membawa mereka ke ruang fisik tempat tubuh Tusi berada. Di celah spasial itu, terdapat tubuh dewa kuno raksasa seukuran beberapa planet kultivasi. Jarinya bergerak sedikit dan perlahan membentuk kepalan. Mata yang tertutup di wajahnya, yang telah tertutup selama bertahun-tahun, terbuka untuk pertama kalinya. Saat dewa kuno raksasa itu membuka matanya, celah spasial tempat ia berada bergetar. Matanya setenang laut mati, menyingkapkan perjalanan waktu. Kulitnya yang kasar bagaikan tanah di planet yang kering dan terlantar. Raksasa itu menatap kosong ke dalam kehampaan, dan raut wajahnya perlahan berubah menjadi ganas. Ada 8 bintang redup di dahinya, tetapi saat matanya terbuka dan dia terbangun dari tidur panjangnya, cahaya muncul dari bintang dewa kuno pertama. Gemuruh menggema di seluruh celah spasial. Suara ini jauh lebih kuat daripada guntur, tetapi jika didengarkan dengan saksama, akan terdengar suara tulang bergesekan. Tubuhnya seukuran beberapa planet kultivasi. Dewa kuno itu perlahan bangkit. Jarak yang ditempuh dewa kuno itu hanya untuk bangkit saja akan membutuhkan waktu berjam-jam bagi seorang kultivator yang tidak menguasai pengendalian ruang. Wang Lin menatap dewa kuno raksasa di hadapannya. Begitu dewa kuno itu berdiri, embusan angin bertiup ke arahnya, menyebabkan ia dan semua orang di sekitarnya terdorong mundur. Hanya pria tua berpakaian hitam yang menatap ke depan dengan cahaya misterius di matanya. Dibandingkan dengan dewa kuno, para kultivator ini beberapa kali lebih kecil dari semut. Aku dewa kuno Tuosen. Sebuah suara dahsyat menggema, dan ruang di sekitarnya mulai retak. 8 raja sekte mayat pucat pasi dan ingin mundur. Namun jarak berapapun yang mereka tempuh tak berarti apa-apa bagi dewa kuno raksasa itu. Ini dewa. Ekspresi Master Flamespark semakin pucat saat ia menatap tubuh dewa kuno yang luar biasa besar itu. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, ia merasa tak berdaya. Wang Lin memiliki tingkat kultivasi terendah. Meskipun ia tidak batuk darah, lebih banyak suara berderak keluar dari tubuhnya. Lebih banyak retakan muncul, dan retakan di dadanya menembus tubuhnya. Ekspresinya kosong, jiwa asalnya terluka dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan kembali menjadi batu. Para kultivator nirvana seterer juga telah memasuki pusaran tersebut. Berkat tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu. Tetapi saat ini pikiran mereka seakan runtuh. Suara itu membuat jiwa asal mereka menjadi tidak stabil, dan suara gemuruh itu bergema di telinga mereka. Tatapan dewa kuno yang duduk itu menjadi dingin, dan bintang kedua pun menyala. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam bintang yang menyala itu. Ia memandangi para kultivator yang melayang di hadapannya, dan mengangkat tangannya untuk memukul mereka. Tangannya seukuran planet kultivasi, dan saat ia menggerakkannya, angin yang dihasilkannya mengandung kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Seolah jarak tak berarti bagi sang dewa kuno. Hanya butuh sesaat baginya untuk mengangkat dan melambaikan tangan.
Namun bagi semua kultivator, tangan itu menggantikan segalanya dalam pandangan mereka. Bahkan sebelum raungan terdengar, tangan itu sudah dekat. Kecepatannya tak terlukiskan. Kultivator Nirvana Sterer di depan tak bisa menghindar sama sekali. Jadi ia mengaktifkan kekuatan penuhnya dan lapisan-lapisan perlindungan muncul di hadapannya. Kemudian saat puluhan ribu lapisan perlindungan itu muncul, ia mundur. Ia berusaha menahan luka serius untuk melawan tangan seukuran planet kultivasi ini. Lengan itu mendekat dan menyentuh lapisan pelindung di sekitar kultivator. Puluhan ribu lapisan pelindung itu serapuh selembar kertas tipis di hadapan lengan dewa kuno itu. Puluhan ribu lapisan pelindung di sekitar kultivator itu runtuh sekaligus. Sebenarnya ada sedikit waktu di antara runtuhnya setiap lapisan, tetapi perbedaannya sangat kecil sehingga sia-sia. Lengan itu tidak berhenti sama sekali dan hanya melesat. Sang kultivator yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mencapai tahap awal Nirvana Sterer memperlihatkan senyum menyedihkan saat tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang berceceran di lengan dewa kuno itu. Jiwa asalnya pun menghilang, berubah menjadi energi asal dan diserap retakan di kulit kasar sang dewa kuno. Melihat dewa kuno itu tak kunjung berhenti, mata pria tua berbaju hitam itu memancarkan cahaya aneh. Ia melangkah, melintasi jarak tak terkira, dan tiba di hadapan lengan dewa kuno itu. Tubuh pria tua itu sungguh tak berarti dibandingkan dengan lengan raksasa itu, ia sama sekali tak berarti. Namun pria tua itu tetap tenang sambil mengangkat tangan dan telapak tangannya menghantam ke depan. Rasanya seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di antara pria tua itu dan lengan dewa kuno itu. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi bergema di kehampaan. Lengan yang tadinya tampak takkan berhenti, justru berhenti saat bertabrakan dengan telapak tangan pria tua itu. Pada saat itu, angin akhirnya mencapai lengan dewa kuno dan bertiup ke arah pria tua. Angin yang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa asal itu hanya meniup rambut pria tua itu ke belakang. Sehelai rambut patah dan tertiup ke belakang. Pakaian hitam pria tua itu tertiup angin dan suara robekan terdengar dari lengan bajunya saat 7 robekan muncul. Bagian bawah jubahnya berubah menjadi debu. Telapak tangannya yang bertabrakan dengan lengan dewa kuno itu bergetar. Ini menyebabkan lengan kanannya robek beberapa kali sebelum berubah menjadi debu. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Wajahnya memerah, tetapi ia menahan darah di tenggorokannya. Ia tersenyum, lalu tangan kirinya dengan cepat menunjuk punggung tangan kanannya 5 kali. Saat jari pertama mendarat, sebuah kekuatan tak terlihat seolah memecah celah spasial yang tertutup ini. Energi asal yang tak terbatas datang dari segala arah dalam radius 5.000 km, memasuki punggung tangan kanannya, dan masuk ke lengan dewa kuno itu. Energi asal dalam radius 5.000 km tidak cukup untuk menghadapi dewa kuno. Saat jari pria tua itu mendarat untuk kedua kalinya, energi asal yang cukup untuk menghancurkan dunia berkumpul dari radius 50.000 km, 500.000 km, 5 juta kilometer untuk menciptakan kekuatan dahsyat yang menyerbu lengan dewa kuno itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Begitu cepatnya, para kultivator di sekitarnya tak sempat bereaksi. Saat gemuruh menggelegar, lengan dewa kuno itu terdorong ke belakang oleh pria tua itu. Tangan pria tua itu terlepas dari lengan dewa kuno, tetapi meninggalkan bekas telapak tangan hitam yang sangat jelas di sana. Kau pantas menjadi dewa kuno kerajaan bintang 8 yang dikabarkan berada di luar hukum, dan hanya bisa dilawan oleh para kultivator Nirvana Void. Aku pernah ikut serta membunuh dewa kuno bintang 8 biasa, dan perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Pria tua itu mundur, dan kemerahan di wajahnya memudar dan digantikan oleh pucat. Namun matanya seterang bulan dan dipenuhi semangat juang. Setelah mundur 7 langkah, kepala pria tua itu tersentak dan ia bergegas maju. Ia menginjak lengan dewa kuno untuk meminjam kekuatan, lalu melompat ke arah wajah Tuosen. Tatapan Tuosen masih dingin, dan ia menunjukkan ekspresi jijik dan arogan. Ia menggoyangkan tangannya pelan, dan jejak telapak tangannya pun runtuh. Kemudian, terdengar suara gemuruh saat ia perlahan berdiri. Gerakan ini membuatnya menjulang tinggi di atas semua orang, dan kekuatan yang setara dengan kekuatan surga turun ke atas mereka. Setelah 2 bintang di antara alis Tuosen menyala, bintang ketiga juga perlahan menyala. Namun ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam bintang ketiga ini. Tetapi tidak dapat dilihat atau dirasakan dengan jelas. Wang Lin yang menatap Tuosen di hadapannya, terutama bintang Tuosen yang jauh di sana. Hatinya dipenuhi keterkejutan karena ia mengetahui mantra dewa kuno kerajaan bintang 8. Ia hanya tahu nama-namanya tetapi tidak ingat cara menggunakannya. Kubur kekosongan untuk memurnikan bintang-bintang. Sampah. Suara dengungan bergema saat Tuosen melambaikan tangannya ke arah pria tua itu, menciptakan embusan angin kencang. Lengannya bergerak secepat teknik spasial bending dan langsung mendekati pria tua itu.
Kedua tangannya seperti dua planet kultivasi yang menghantam pria tua itu. Wajah pria tua itu kembali memerah dan pakaiannya menggembung. Lengan kiri dan kanannya terentang dan ia meraung, menyebabkan energi asal yang tak terbatas mengembun di depan lengannya. Es tiba-tiba muncul, diikuti oleh lautan api. Kemudian di baliknya, tampak gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya diikuti oleh guntur yang tak berujung. Mantra-mantra yang tak terhitung jumlahnya ini muncul dalam sekejap dan menumpuk satu sama lain. Lengan pria tua itu tetap terentang saat mantra-mantra ini membombardir lengan dewa kuno itu. Pada saat ini retak spasial bergemuruh. Dari kejauhan, tampak seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya sedang dinyalakan di lengan Tuosen. Akan tetapi mantra tersebut hanya membuat lengan Tuosen berhenti sejenak. Tetapi itu sudah cukup bagi pria tua itu untuk keluar dari jangkauan lengan tersebut dan menyerang kepala Tuosen. Tuan Wuji, kalau kau masih tidak muncul, jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Apa kau lupa perjanjian kita? Teriak pria tua berpakaian hitam itu sambil bergerak. Saat suara ini bergema, pria parubaya yang duduk di bintang keempat di kepala Tuosen membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman, tetapi juga mengandung sedikit kepahitan. Tuan Lufu, aku tidak melupakan janji kita, tapi aku tidak berdaya. Kau cepat pergi. Suara tua yang dipenuhi kepahitan perlahan menyebar di kehampaan. Namun bintang keempat mulai bersinar terang, dan tepat saat mencapai kecerahan 3 bintang lainnya, suara ini menghilang. Tepat pada saat suara itu menghilang, ekspresi pria tua berpakaian hitam itu berubah drastis. Wang Lin juga terkejut, dan dengan pemahamannya tentang dewa kuno, ia menebak sesuatu. Tepat pada saat ini, suara Master Wuji yang samar bergema sekali lagi. Kali ini raungannya penuh amarah. Cepat pergi. Bintang keempat awalnya sangat gelap dan hanya samar terlihat. Namun saat Tuosen terbangun, bintang itu tampak hidup kembali. Bintang itu mulai bersinar dan menerangi sekelilingnya. Pria parubaya yang duduk di sana tampak biasa, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, akan terkejut mendapati bahwa bagian bawah tubuhnya telah menyatu dengan tanah. Itu terhubung tanpa ada yang terpisah. Cahaya itu tidak muncul dari arah yang acak, ia berawal dari pria parubaya ini sebagai pusatnya. Setiap kali cahaya semakin terang, kulit pria parubaya itu akan semakin pucat dan lemah. Pada saat ini area tempat ia berada menyala dan menerangi seluruh area. Tubuhnya pun layu dalam sekejap, dan kini ia tampak seperti tengkorak. Namun dia tidak mati, dia hanya bisa menghabiskan bertahun-tahun di sini. Hanya saja dia tidak mau menyerah, dan keengganan ini membuatnya berjuang. Ekspresi wajahnya berubah saat dia memaksa kultivasinya untuk aktif dan dia meraung. Mata pria tua berpakaian hitam itu menyipit dan raut wajahnya berubah serius saat ia mundur. Matanya menatap bintang keempat di kepala Tuosen. Saat itu, ia dengan jelas merasakan suara Master Wuji datang dari sana. Akan tetapi anehnya saat akal ilahi pria tua berpakaian hitam itu menyapu, ia tidak menemukan apapun. Memikirkan perkataan Master Wuji, pikiran pria tua berpakaian hitam itu bergetar dan dia mundur tanpa ragu. Tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Tatapan Tuosen semakin tajam, dan ada sedikit nada mengejek di dalamnya. Tatapannya memandang semua orang seperti semut. Kau bintang dewa kuno kelimaku setelah Master Wuji. Suara Tuosen menggema di seluruh dunia, lalu ia melangkah maju tanpa ampun. Namun saat ini, bintang keempatnya bersinar terang. Cahayanya sangat berbeda dari 3 bintang lainnya, dan sepertinya akan runtuh. Hal ini membuat kaki kanan Tuosen terhenti sejenak. Pria tua berbaju hitam itu mundur, tetapi ia berbalik saat tangan kanannya meraih kekosongan dan sebilah pedang patah muncul. Pedang itu hanya setengah, tetapi saat muncul, tekanan yang tak terbayangkan menyebar. Pria tua itu menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke pedang patah itu, lalu melemparkannya ke Tuosen. Pedang patah ini melesat dengan memancarkan niat membunuh. Kaki Tuosen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi saat bersentuhan dengan pedang patah, Tuosen mengeluarkan raungan marah dan darah menyembur keluar. Pedang itu menembus kaki kanan Tuosen. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, pedang itu menembus kaki dan menerjang ke arah wajah Tuosen. Mantra pedang patah itu jauh melampaui kemampuan seorang kultivator nirvana seterer. Bahkan kultivator Heavenblade pun tak mampu menandingi kecepatan pedang ini. Semua ini hanya berlangsung sesaat, dan pedang patah itu menembus kaki kanan Tuosen. Dalam sekejap, pedang itu mendekat ke wajah Tuosen dan menyerang bintang keempat. Pada saat ini, cahaya yang berasal dari bintang keempat menjadi semakin kuat, seolah-olah Master Wuji sedang berjuang untuk melarikan diri. Namun tepat pedang patah itu menghancurkan semua penghalang dan berada dalam jarak 30 meter dari bintang keempat, bintang ketiga juga bersinar terang. Seseorang tiba-tiba keluar dari bintang ketiga. Orang ini bagaikan tengkorak, sehingga mustahil untuk melihat wujud aslinya,
dan seluruh tubuhnya telanjang bulat. Itu melangkah satu langkah untuk sampai di samping pedang patah itu, dan mencubitnya tanpa ampun. Sulit untuk menggambarkan keanggunan cubitan itu. Dalam pandangan Wang Lin, cubitan ini mengalir begitu saja dan mengaktifkan semacam hukum dunia. Hal itu terasa tidak pantas, karena seolah-olah hukum dunia telah berubah karena tindakan orang ini. Pedang yang patah itu tiba-tiba berhenti dan dua jari muncul di sekelilingnya. Sekeras apapun pedang itu berjuang, ia tak bisa lepas dari kedua jari itu. Namun pemilik kedua jari itu, sang kultivator yang tampak seperti kerangka, juga mengalami benturan keras. Suara letupan terdengar dari tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Mata gelapnya bersinar terang, dan tanda bulan sabit muncul di antara alisnya. Tanda terang itu muncul di mata semua orang. Dengan suara gemuruh, tangannya tanpa ampun melemparkan pedang itu ke samping, menyebabkannya terbang ke atas. Setelah melakukan semua ini, dada kerangka itu bergerak naik turun dengan cepat saat ia kembali ke bintang ketiga. Adegan ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi suram. Mata pria tua berpakaian hitam itu berkilat sekali. Lalu ia melambaikan tangan tanpa ragu dan pedang patah pun lenyap. Ia segera berbalik untuk pergi. Ia bergerak sangat cepat dan bahkan menembus celah spasial, dan ia pun hendak pergi. Kau tak bisa kabur. Mata Tuosen memancarkan cahaya redup. Bintang kelima itu benar-benar gelap, tetapi saat itu, ia mulai berputar sendiri karena suatu mantra yang tak diketahui. Rotasinya mencapai puncaknya, dan dari kejauhan, ia tampak seperti lubang hitam. Bintang itu terbang dari dahi Tuosen dan menuju ke arah pria tua berpakaian hitam. Namun saat bintang itu terbang dari kepala Tuosen, bintang keempat bersinar terang dan cahayanya meledak. Bintang itu melilit bintang kelima yang terbang keluar dan menghalangi jalannya. Tuan Lufu, cepat pergi. Aku salah. Seharusnya aku tidak mencoba mengingini kekuatan dewa kuno kerajaan untuk menembus tahap awal Nirvana Void, dan sekarang aku berakhir seperti ini. Di dalam bintang keempat, Master Wuji batuk darah dan tubuhnya gemetar. Ia menggunakan koneksinya dengan dewa kuno untuk menghentikan bintang kelima menyerap Master Lufu. Ia tahu jika Master Lufu dilahap, ia tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri seumur hidupnya. Jika dia ingin melarikan diri, maka dia harus mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Master Lufu. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di masa depan. Pria tua berbaju hitam itu melangkah maju tanpa ragu. Riak muncul di hadapannya, membentuk pusaran. Tepat pada saat itu, tatapan Tuosen menjadi dingin dan ia mengabaikan fakta bahwa melahap bintang kelima telah berhenti. Ia mengangkat tangan dan menariknya kembali ke dalam kehampaan. Petir ungu segera muncul, membentuk tombak raksasa seukuran beberapa planet kultivasi, ombak pembunuh dewa. Inilah harta dewa kuno kerajaan yang asli. Sambil memegang tombak ini, Tuosen memasang ekspresi garang, lalu melemparkannya tanpa ampun. Tombak pembunuh dewa melesat di udara dengan siulan yang menggetarkan bumi. Tombak itu dipenuhi kekuatan dewa kuno saat menerjang pria tua berbaju hitam. Kecepatannya sulit untuk dideteksi oleh mata maupun akal ilahi. Retakan spasial muncul di sepanjang ruang yang dilewatinya, membentuk jejak kehancuran. Ekspresi pria tua berpakaian hitam itu muram. Sekalipun ia bisa melangkah ke pusaran itu, ia tetap akan terluka oleh tombak. Begitu ia tertunda dan bintang kelima terlepas dari Master Wuji, kemungkinan besar ia akan terjebak di sini. Namun ia tak sempat berpikir terlalu banyak. Tangannya membentuk segel dan pedang patah itu muncul kembali di hadapannya. Ia batuk darah dan melambaikan tangannya, lalu pedang pendek yang patah itu menerjang tombak. Wang Lin memperhatikan. Ia telah melihat dengan jelas betapa kuatnya Tuosen. Meskipun ia memiliki ingatan tentang betapa kuatnya Tusi, melihatnya secara langsung berbeda dengan ingatan. Ia menatap tombak yang terbang menembus kehampaan. Bagi yang lain, tombak ini mungkin tampak seperti kekuatan surgawi, tetapi bagi Wang Lin itu hanyalah harta. Pedang patah itu langsung bertabrakan dengan tombak. Ukuran pedang itu sama sekali tidak sebanding dengan tombak, tetapi auranya hanya sedikit lebih lemah. Meskipun pedang patah itu mustahil untuk dilihat, terdengar gemuruh keras dan tombak berhenti sejenak. Gemuruh menggema saat pedang patah itu terdorong mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Tombak bergetar dan gemuruh menggema di dalam tombak sebelum melesat keluar sekali lagi. Aku tidak bisa membiarkan pria tua berpakaian hitam itu dilahap bintang Tuosen. Hanya itu yang terlintas di benak Wang Lin. Saat tombak berhenti, ia langsung menerjang maju tanpa ragu. Kecepatannya mencapai batasnya dan ia tiba di hadapan tombak raksasa itu. Tindakannya membuat mata pria tua berpakaian hitam itu mengecil, Master Flamespar gemetar, dan 8 Raja Sekte Mayat dipenuhi ketakutan. Wang Lin memejamkan mata, dan saat tombak mendekat, tubuhnya runtuh, meninggalkan serpihan jiwa asalnya. Sebelum hancur,
Serpihan jiwa asalnya membentuk segel dan mengirimkan perintah pada tombak. Aku menggunakan kemauanku untuk menghalangi jalanmu. Tombak bergetar sesaat, tetapi aura kekerasan tiba-tiba muncul. Aura itu melambangkan kehendak Tuo Shen. Aura itu bertabrakan dengan jiwa asal Wang Lin yang rapuh dan menyebabkannya runtuh. Aku akan menyimpan bintang dewa kuno pertama untukmu. Ini adalah hal terakhir yang didengar Wang Lin setelah jiwa asalnya dimusnahkan. Halangan Wang Lin dan jeda itu memberi pria tua itu cukup waktu untuk memasuki pusaran dan menghilang. Master Flamespark dan 8 Raja Sekte Mayat semuanya bergegas masuk ke pusaran dan menghilang. Tombak langsung menghantam pusaran itu, dan kekuatan dahsyat menggema di dalamnya. Master Flamespark baru saja meninggalkan pusaran itu dan terpengaruh oleh kekuatan ini. Ia batuk darah dan langsung terlihat lemah. Kedua kakinya meledak, dan bahkan jiwa asalnya pun menjadi tidak stabil. Ia tersenyum getir, dan kebenciannya terhadap Tuo Shen meningkat pesat. Kebenciannya hanya kalah besar dari kebenciannya terhadap Master Zongshuan. Melihat kekuatan itu datang sekali lagi, kegilaan memenuhi mata Master Flamespark. Ia hampir menyerahkan tubuhnya demi pelarian jiwa asalnya. Pria tua berbaju hitam itu muncul di samping Master Flamespark. Ia meraih Master Flamespark dan menghilang. 8 Raja Sekte Mayat akhirnya berhasil lolos, tetapi kekuatan dahsyat itu segera datang. Tubuh mereka bergetar hebat dan runtuh, dan 8 aura dingin pun terlepas. Namun sebelum kekuatan mengerikan ini, 5 dari mereka runtuh. 3 orang yang tersisa mengeluarkan peti mati sambil bergegas masuk dan mendapatkan tubuh-tubuh baru untuk melarikan diri. Namun kekuatan dahsyat itu bergema sekali lagi, menyebabkan tubuh mereka runtuh lagi. Siklus ini terus berlanjut. Jarak kurang dari 10.000 kaki ini bagaikan kiamat bagi mereka. Mereka meninggalkan jejak kabut darah saat yang lain mati. 2 Raja Sekte Mayat yang tersisa hampir kehilangan akal mereka. Melihat kekuatan itu kembali mendekat, keduanya menjadi putus asa. Pada saat ini, pusaran hitam muncul di samping mereka dan 2 tangan terulur. Kedua tangan itu meraih mereka berdua dan menarik mereka ke dalam pusaran. Tuan yang berdaulat. Mata mereka dipenuhi ekstasi dan mereka tidak melawan, membiarkan lengan-lengan itu menyeret mereka ke dalam pusaran. Pada saat ini, kekuatan dari tombak memasuki pusaran. Terdengar erangan seseorang yang terluka, tetapi tampaknya mereka masih selamat, dan pusaran itu pun menghilang. Di bulan di luar planet Suzaku, di dalam gunung yang sangat biasa, Wang Lin membuka matanya. Setelah kebingungan sesaat, ia segera berdiri dan melambaikan tangan untuk menyingkirkan mayat perak itu. Ia kemudian menghancurkan formasi di tanah dan menghilang menggunakan spasial bending. Saat ia muncul kembali, ia sudah sangat jauh dari planet Suzaku. Namun Wang Lin tidak berhenti dan bergerak cepat. Wajahnya pucat dan muram. Ia belum pernah merasa takut sebelumnya, tetapi pikirannya bergetar. Kata-kata Tuo Shen terus terngiang di benaknya. Aku akan menyimpan bintang dewa kuno pertama untukmu. Jika aku menghadapi Tuo Shen, bahkan jika tubuh asliku telah melewati 3 ujian 7 bencana, bahkan jika aku memiliki tombak, aku tidak akan selamat dari pukulan sekalipun. Wang Lin menunjukkan ekspresi suram. Ia tidak tahu apakah Tuo Shen telah melarikan diri atau tidak. Tetapi ia tahu ia tidak bisa tinggal di sistem bintang aliansi. Ia harus pergi secepat mungkin dan tidak pernah kembali, kecuali ia memiliki kekuatan untuk melawan Tuo Shen. Dia menghilang sekali lagi dengan ekspresi suram menggunakan teknik spasial bending dan muncul di tempat di mana dia meninggalkan rute pelarian untuk dirinya sendiri. Ini adalah planet terpencil dan tandus. Dia telah membentuk formasi di sini sebelum bertemu Kaisar Ilahi Naga. Planet terlantar ini tidak kosong, ada banyak kota fana di sana. Karena tidak banyak kultivator yang datang ke sini, suasananya cukup damai. Saat itu, planet terlantar ini sedang musim dingin, dan kepingan salju berjatuhan dari langit. Di beberapa desa, salju menarik perhatian anak-anak yang suka bermain. Hari ini adalah hari raya besar bagi planet ini. Asal-usul perayaan ini telah lama lenyap di telan arus waktu dan dilupakan oleh sebagian besar masyarakat. Namun tradisi ini tanpa disadari diwariskan hingga menjadi kebiasaan. Lampu di setiap rumah menyala. Tawa riang terdengar dari segala arah. Awalnya hari masih malam, tetapi karena lampu dari setiap rumah memantul pada kepingan salju, suasananya masih sangat terang. Seorang pemuda berjalan tanpa suara di tengah salju, meninggalkan jejak kaki. Namun jejak kaki itu tidak terlalu dalam dan segera tertutup salju, semua jejaknya pun terhapus. Pemuda ini mengenakan pakaian serba putih, bahkan rambutnya pun putih. Saat kepingan salju jatuh di rambutnya, hampir mustahil untuk membedakan antara rambutnya dan salju. Angin malam yang dingin meniup salju di tanah dengan lembut ke udara, bercampur dengan salju yang turun. Salju akhirnya turun lagi, dan tak ada lagi perbedaan antara salju lama dan baru.
Pemuda ini berjalan dengan tenang di tengah salju. Saljunya sangat tebal, dan pemuda itu mengeluarkan suara berderak pelan saat berjalan. Namun angin bertiup sangat kencang, dan suara berderak itu tertutupi oleh angin. Pakaian putih pemuda itu sangat tipis, begitu pula celana dan sepatunya, tetapi ia tampak tak takut dingin. Ia menghadapi angin dan salju. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kepahitan karena harus pergi saat ia perlahan melangkah maju di tengah salju. Angin utara yang tajam membawa dingin dan salju, seolah ingin menghentikan pemuda itu meninggalkan rumah pada liburan ini. Namun semuanya hancur setelah menerpa pemuda itu. Ia tak berdaya. Di malam yang gelap dan bersalju, tak ada seorang pun di sekitarnya. Hanya angin dan salju yang menemaninya. Setelah waktu yang entah berapa lama, pemuda itu berhenti. Mustahil untuk melihat pemandangan di mana ia berada, karena seluruh tanah tertutup salju. Ini polos. Ini dia. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan tenang. Kepingan salju berjatuhan di hadapannya dan menyelimuti tanah. Ia menggelengkan kepala untuk menyingkirkan salju dari kepalanya. Wang Lin menghela napas dalam dan berubah menjadi kabut putih yang perlahan menghilang. Ia melangkah pelan, lalu sekelilingnya bergetar. Pada saat ini badai yang sunyi mengangkat semua salju di area itu dan meniupnya ke langit. Salju itu tertiup angin hingga jauh. Setelah salju mencair, sebuah formasi raksasa muncul di area 10.000 kaki ini. Formasi ini sangat kompleks dan memiliki potongan-potongan batu yang ditempatkan di dalamnya. Setelah merenung sejenak dalam diam, Wang Lin menghela napas dan berjalan ke tengah formasi. Kemudian, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah celah di ruang penyimpanan ini terbuka. Dengan pikiran, batu-batu yang ia kumpulkan dalam perjalanan ke sini berhamburan keluar. Batu-batu itu melayang di udara, dan jumlahnya tidak kurang dari 100. Saat Wang Lin melambaikan tangan, semua batu ini berhamburan dan mendarat di posisi berbeda. Dalam sekejap, formasi itu menyala dan perlahan menunjukkan tanda-tanda aktif. Saat formasi itu aktif, salju yang turun tidak mendekat. Semuanya terdorong menjauh oleh formasi itu. Wang Lin duduk di tanah dan merenung dalam diam. Tangannya terulur dan mengambil sebuah jiwa asal dari ruang penyimpanannya. Mata jiwa asal ini tertutup, ia tidak sadarkan diri. Sambil memegang jiwa asal, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuknya berulang kali. Jiwa asal bergetar hebat setiap kali diarahkan, lalu akhirnya terlempar ke udara oleh Wang Lin. Jiwa asal mulai meregang dan berputar hingga membentuk pusaran. Pusaran itu bersiul dan jeritan memilukan terdengar dari dalamnya. Pada saat itu, formasi di tanah teraktivasi dan gemuruh menggantikan angin. Formasi itu menyala, tetapi cahayanya tidak terbang ke langit, malah masuk ke dalam pusaran. Saat suara letupan bergema, pusaran itu tampak terus terbuka. Wang Lin duduk di sana, tangannya membentuk segel dan dengan tenang berkata, "Gunakan jiwa sebagai pemandu." Cahaya darah langsung memancar dari pusaran. Saat kata-kata Wang Lin bergema, cahaya itu memasuki pusaran. Seolah-olah semua kekuatan dari formasi tersedot keluar dan berubah menjadi debu. Bahkan batu-batu pun menjadi abu. Pusaran di langit berhenti berputar dan mulai berkedip. Di dalamnya sangat gelap, seolah-olah itu adalah sebuah lorong. Wang Lin berdiri dan melangkah masuk ke pusaran itu. Ia kembali menatap tanah. Meskipun planet ini asing, ini tetaplah sistem bintang aliansi. Tempat ini menyimpan aura rumahnya, keluarganya, teman-temannya dan kisahnya. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Mungkin aku takkan pernah bisa kembali. Untungnya aku punya salju dan angin untuk mengantarku pergi. Sudah cukup. Wang Lin menampakkan tatapan sedih sambil tertawa. Ia berjalan ke kedalaman pusaran, dan pusaran itu perlahan menghilang tanpa jejak. Pusaran itu menghilang dari dataran planet terlantar ini, tetapi tawa itu terus bergema. Tawa itu perlahan tenggelam oleh salju. Area kosong seluas 10.000 kaki di dataran itu perlahan terisi salju. Seperti jejak kaki Wang Lin, semuanya menghilang. Keempat alam surgawi masing-masing memiliki sistem bintang di bawahnya. Alam surgawi hujan memiliki aliansi, dan mereka hanya memiliki satu negara kultivasi peringkat 9. Alam surgawi guntur memiliki Alhiven yang memiliki keluarga-keluarga dengan warisan dari zaman kuno. Dua jenis lingkungan yang berbeda ini menyebabkan metode dan arahan kultivasi para kultivator di setiap sistem menjadi sangat berbeda. Meskipun mereka semua adalah kultivator, perbedaannya sangat besar. Dibandingkan dengan aturan ketat aliansi, Alhiven memiliki lebih banyak kebebasan. Namun semua kebebasan itu bisa dikorbankan demi kehormatan keluarga. Kehormatan berada di atas segalanya. Laut awan di bawah alam surgawi angin sangat berbeda dari sistem ini. Tatanan bintang laut awan lebih besar daripada Alhiven. Bisa dibilang, di antara keempat tatanan bintang laut awan adalah yang terbesar.
Sekilas, ruang itu tidak gelap, melainkan tertutup lapisan kabut tipis. Kabut ini hampir ada di mana-mana di Laut Awan, dan akal ilahi akan terhalang olehnya sampai batas tertentu. Karena kabut yang telah ada selama hampir selamanya, sistem bintang Laut Awan tidak tampak seperti sistem bintang, melainkan lautan awan. Inilah asal-usul namanya. Berkat kabut yang unik ini, bahkan kultivator yang kuat pun bisa tersesat tanpa peta bintang. Mereka akan selamanya terjebak di dalam kabut ini jika tidak memilikinya. Bahkan spasial bending pun sangat terpengaruh. Meskipun ada gunanya, kegunaannya tidak banyak. Tak seorang pun tahu asal-muasal kabut ini. Kabut yang memenuhi Laut Awan ini tampaknya sudah ada sejak sebelum alam surgawi kuno menghilang. Berbeda dengan Alhiven dan aliansi yang terbagi menjadi timur, selatan, barat, dan utara, Laut Awan tidak terbagi seperti itu. Laut Awan menyulitkan para kultivator untuk mengetahui arah yang tepat. Kabut juga tidak memungkinkan sistem bintang Laut Awan terbagi seperti itu, melainkan berdasarkan konsentrasi kabut. Dari dalam keluar, totalnya ada 9 tingkatan. 9 tingkatan ini sebenarnya adalah 9 cincin berbentuk tak beraturan. Yang terluar adalah tingkatan 1, dan yang terdalam adalah tingkatan 9. Benua Moluo berada di lapisan kabut kelima. Dari kejauhan, benua itu tampak samar-samar. Di tengah benua, terdapat menara hitam menjulang tinggi yang memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti benua. Hal ini membuat kabut tidak dapat menembus benua dan selalu mendorongnya menjauh. Hal ini membuat area di sekitar benua tampak jernih. Bukannya sistem bintang Laut Awan tidak memiliki planet kultivasi sungguhan, hanya saja jumlahnya sangat langka. Kebanyakan terkonsentrasi di area peringkat 7 atau lebih tinggi, dan jumlahnya kurang dari 100. Di bawah area peringkat 7, sebagian besar wilayahnya dipenuhi oleh benua-benua terapung. Setiap benua mewakili sekte yang berbeda. Hujan turun di bagian utara benua Moluo. Hujan ini menyelimuti dunia saat turun, dan telah turun selama yang tak diketahui. Tanah sudah tertutup lumpur dan semua daun melengkung seolah-olah tertahan oleh hujan. Hujan mengalir di sepanjang garis di tengah daun dan jatuh ke tanah. Hewan-hewan kecil bersembunyi di sudut-sudut dan gemetar di tengah hujan. Di tanah, ada beberapa ular kecil berwarna-warni yang bermain-main di lumpur dan air. Bagi mereka, malam hujan seperti itu adalah waktu yang tepat untuk mencari makan. Ini seperti hutan. Tak ada suara apapun selain suara hujan yang jatuh di dedaunan. Suasananya relatif sunyi. Kadang-kadang akan ada kilatan petir di langit yang akan menerangi bumi yang tertutup kegelapan. Jauh di dalam hutan, terdapat formasi selebar sekitar 300 meter. Saat hujan turun dan mengikis tanah, formasi ini semakin terlihat jelas. Tidak ada kultivator di sekitar sini. Kelompok kultivator terakhir yang menjaga formasi ini telah pergi 3 bulan lalu. Namun mereka belum menghancurkan formasi itu, seolah-olah masih ada secercah harapan. Kilat menyambar di malam hari. Saat ia kembali menerangi dunia, suara retakan terdengar dari formasi tersebut. Namun gemuruh guntur sepenuhnya meredam suara tersebut. Cahaya biru muncul dari formasi itu dan perlahan-lahan menyelimutinya. Hujan di langit tampak turun lebih deras, seolah tahu bahwa seorang kultivator yang bukan dari Laut Awan yang akan mengguncang keempat alam surgawi, akan muncul. Hujan turun semakin deras. Jumlah kilatan petir semakin banyak.